it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo Kak Reni. Halo Kak Mia. Halo Inang. Adik-adik, kita ibadah lagi sekolah minggu lewat YouTube. Ya, Adik-adik, online ya. apa kabar ya? Pasti baik kali ya Kak. Coba tanya dulu, Kak. Apa dengan yel-yelnya ya Kak? Gimana? Lupa? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Coba. Kita contohin ya Kak. Oke, ayo. Ya. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Coba sekali lagi tapi sambil bangkit berdiri. Kita mau lihat, ini kita lihatnya kakak yakin ya walaupun kita nggak ngelihat beneran tapi yakin adik-adik pasti semuanya berdiri. Kita mau menggaungkan yel kita. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Wah, hari ini kira-kira cerah nggak ya Kak di rumah adik-adik? Pastinya dong Kak. Oh ya, Ya. ada matahari yang bersinar. Pasti. Kira-kira kalau pagi-pagi Tuhan tuh memberkati kita nggak sih Kak? Tentu dong Kak. Oh ya, kayak lagu apa ya? Kayak lagu kita dari Terbit Matahari. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada
adik-adik, kita sebelum memulai ibadah kita akan bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Kita akan memulai ibadah kita mengundang Inang Sintua untuk memimpin ibadah. Halo Inang, selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang dicintainya. Bergiranglah bersama-sama segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya.
Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak duduk kembali. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Adik-adik semua mengikuti ya, anak-anak semua di rumah ikutin Inang ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana 2 kali. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Yang kedua kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak silakan duduk. Oke adik-adik, kita menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih
yang layak untuk dipuji, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji. Ayat yang pertama. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Rom 3 ayatnya yang ke-24. Anak-anak mengikutinya ya. Dan oleh kasih karunia Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita sama-sama ya anak-anak ya sambil dihafal. Dan oleh kasih karunia Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita lanjut menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, ku namanya di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku namanya di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita kembali bernyanyi sambil bangkit berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, ku namanya di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku namanya di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk. Sekarang kita warta ya Kak Reni. Yang pertama, adik-adik selalu ingat bahwa kita masih beribadah online di rumah jam 7 pagi. Kalau tidak bisa jam 7 ya nggak apa-apa, setengah 8, jam 8. Atau mungkin sore-sore juga bisa ya Kak. Mungkin ada nemenin mama atau papa atau kemana. Tapi jangan lupa kita harus selalu ibadah ya. Jaga kesehatan untuk adik-adik semua, selalu cuci tangan. 3M-nya ya Kak. Apalagi apa aja itu Kak? Lupa deh. Memakai masker, Oke. menjaga jarak, Terus mencuci rajin mencuci tangan. Iya adik-adik selalu ya, jangan lupa. Kemudian jangan lupa untuk upload foto adik-adik di sekolah minggu. Nah tapi ini nih setelah diupload di media sosial jangan lupa di tag ke IG, ke sekolah minggu, SM sekolah minggu, Cibubur. Iya, begitu juga dengan di Facebook. Jadi habis di-upload jangan lupa di-tag. Karena kalau cuman upload di media sosial aja, kitanya nggak bisa lihat. Harus di-tag dulu baru kita bisa lihat ya Dek ya. Dan untuk persembahannya bisa dikumpul bareng orang tua ya Kak Reni ya. Iya. Itu aja warta sekolah minggu kita. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Ho Si Pangoluau sambil mengumpulkan persembahan. Shalom adik-adik sekolah minggu dan pra remaja, senang sekali bisa berjumpa pada hari minggu ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Maka itu saat ini mari teduhkan hati, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22
ayat 56 sampai ayatnya yang ke-62 ya. Amang Pendeta akan membacakan bagi kita semua Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ini merupakan peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus, di mana pada saat itu ya, pada malam hari menjelang subuh mau pagi, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap oleh prajurit Romawi, dan peristiwa ini terjadi di mana Yesus dibawa. Dan ketika dibawa dalam perjalanan, orang-orang mengenal Petrus sebagai orang yang mengikuti Yesus. Sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus juga harus ditangkap. Maka banyak bersaksi, banyak orang mengatakan, ini pengikut Yesus, ini orang yang selalu mengikutinya, ini orang Galilea. Tapi Petrus karena takutnya, dia menyangkal semua itu. Dan bahkan terakhir dikatakan tidak mengenal Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka minggu-minggu ini kita diperhadapkan dengan pasion, yaitu masa-masa mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Salah satunya di sini adalah Yesus ditangkap. Nah, untuk tema kita minggu ini, Amang Pendeta akan memberikan judul, "Cintakah kamu pada Tuhan?" Cintakah kamu pada Tuhan? Kenapa Amang Pendeta bertanya hal yang demikian? Karena cerita hari ini tentang Yesus ditangkap. Kalau Yesus ditangkap, dia akan disiksa. Dia akan dipukul. Bahkan dia akan disalib. Kalau disalib kita tahu dia akan mati di kayu salib. Yesus lakukan itu untuk menebus dosa-dosa semua umat manusia. Nah, untuk menyambut Jumat Agung, menyambut kematiannya yang membebaskan hidup kita dari belenggu dosa, belenggu iblis dan maut, cintakah engkau terhadap Yesus? Nah, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi malam hari itu, di mana Petrus pun bisa kita tanya melalui firman Tuhan hari ini, "Petrus, cintakah engkau pada Tuhan Yesus?" Nah, ternyata jawabannya Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amang Pendeta sekarang mau bertanya kepada kita semua yang hadir dalam ibadah ini, di rumah masing-masing maupun di mana saja engkau berada.
cintakah engkau kepada Tuhan? Cintakah engkau kepada Yesus Kristus? Amang Pendeta pasti yakin semua yang hadir dalam ibadah online hari ini mengatakan, ya, saya cinta Yesus. Karena ungkapan itu sering juga kita ungkapkan melalui lagu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Begitu ya. Nah, lagu-lagu kita dari awal hingga akhir tadi semuanya menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Tapi apa betul cinta kita terhadap Tuhan itu benar dan nyata? Petrus pun pernah begitu. Dia betul-betul di hadapan Tuhan Yesus, aku mau bersama dengan engkau, membela engkau gitu ya. Siapa yang mengkhianati akan saya lawan begitu ya. Nah, bahkan pernah dalam perjamuan kudus Petrus berjanji akan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, bahkan ketika Tuhan Yesus itu ditangkap malam hari, apa yang dilakukan Petrus? Dia melawan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Bahkan dia memotong telinga Maltus namanya. Maltus, memotong telinga Maltus, prajurit Romawi yang mau menangkap Yesus. Hebat ya, terdengar hebat, terdengar sangat membela. Tapi ternyata ayat firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa semua yang dilakukannya itu ternyata sia-sia. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus lari. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia ketakutan dan sembunyi. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada orang melihat dia, lalu pura-pura mengatakan tidak kenal Yesus supaya dia selamat. Dia menyelamatkan diri dan dia sangkal semuanya itu. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik sekolah minggu, berapa kalikah Petrus menyangkal dalam firman Tuhan hari ini? Berapa kali? Nah, coba hitung lagi ya. Nah, berapa kali? 3 kali, benar. Siapa tadi ya? Siapa tadi? 3 kali. Dan ini juga sudah diungkapkan Tuhan Yesus ketika dalam perjamuan kudus yang dilakukan, ya. Petrus mengatakan, aku akan membela, aku akan setia. Tapi Tuhan Yesus katakan, malam hari ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan benar, ketika dia menyangkal 3 kali, kemudian ayam berkokok dan dia teringat Yesus pernah mengucapkan dan mengatakan itu, maka dia sedih. Dan akhirnya memang di ayat berikutnya, selanjutnya dia menyesal, bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mencintai Tuhan, yang mencintai Yesus Kristus. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sepanjang kehidupan kita sampai berumur sekarang ini? Kita tahu pengorbanan Tuhan begitu nyata. Yesus dari surga berkorban datang ke dunia ini. Dari tempat yang agung ke tempat yang hina ini. Tempat yang enak ke bumi yang susah ini. Ya. Yesus tidak ada salah, tidak ada dosa, tapi dia dihukum untuk menggantikan kita yang bersalah dan yang berdosa. Supaya kesalahan kita ditanggung olehnya. Dosa-dosa kita dibebankan kepadanya. Sehingga dia rela dihukum, salib, dan mati di kayu salib. Banyak pengorbanannya. Bukan hanya itu, Tuhan kita memberikan kehidupan bagi kita. Dia memberikan napas kehidupan untuk kita. Dia memberikan rezeki, berkat-berkat bagi orang tua kita.
Sehingga dengan berkat-berkat itu kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa punya pakaian. Itulah berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Maka itu, apa balasanmu atas kebaikan Tuhan yang ditunjukkan kepadamu? Cintakah kamu kepada Tuhan? Ya, saya mencintai Tuhan. Baiklah, maka itu coba dikoreksi. Jika kita mencintai Tuhan, apa yang kita lakukan? Terkadang banyak orang seperti Petrus di ayat ini menyangkal Tuhan, jauh daripada Tuhan. Ya, ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak melakukan cara hidup orang Kristen. Katanya hamba Tuhan, tapi tidak memiliki hati hamba dan tidak melakukan kehendak Allah. Katanya anak Tuhan, tapi tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, dan tidak mau melakukan kebaikan. Katanya anak Tuhan, orang beriman, tapi pada saat hari Minggu malas bergereja online, maunya itu selalu HP dipakai bukan beribadah tapi main game, ya. Lalu senang-senang, tapi dilupakannya Tuhan. Apa sih yang kita cintai di dunia ini? Kalau kita cinta sesuatu, biarlah cinta itu kita berikan kepada Tuhan lebih besar daripada apa yang kita cintai di muka bumi ini. Sebelum terlambat, Petrus menolak, Petrus menyangkal, dan dia sedih. Dia nangis, dia menyesal. Sebelum kita menyesal, mari bertobatlah dan cintailah Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Ya. Caranya bagaimana, Amang Pendeta? Berdoa selalu. Baca firman Tuhan. Ya. Memuji Tuhan. Kalau mau hari Minggu, siap-siapkan diri mau bergereja. Bangunkan mama, bangunkan bapak. Aku mau bergereja jam 7. Aku mau online bergereja jam 7. Itu cinta kita, ya, kepada Tuhan. Ya. Tunjukkan itu. Yakinlah kalau kita melakukan dengan baik, ketulusan hati, maka Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Kita anaknya dan dia Bapa kita. Sehingga hubungan baik itu terjalin indah, terjalin akrab, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi anak-anak Tuhan, bagi orang tua kita, dan bagi apapun yang kita lakukan ketika berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai. Bahkan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk setia kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat satu-satunya di muka bumi ini, khususnya kita orang-orang Kristen. Maka itu mari bersama, yang pertama beriman sungguh kepadanya, menyembah dia dalam ibadah-ibadah kita, dan juga melakukan perintah-perintahnya. Yakinlah anak-anak Tuhan mulai dari sekolah minggu ini, ketika dekat dengan Tuhan, ketika takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berhikmat, dan ketika sampai ke dewasa, memperoleh cita-citanya, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan kita di muka bumi ini. Tak ada kebahagiaan yang lain selain daripada dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di masa-masa COVID saat ini. Tetap 3M, 5M, pokoknya jaga kesehatan. Dan senantiasa menghormati orang tua, bantu mama, bantu bapak, lakukan yang terbaik. Sehingga ketika kita kerjakan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, maka lihatlah nyata karya dan kasih Tuhan terhadap kita
anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena hari Minggu ini kami kembali diingatkan bahwa setiap orang yang mengikut Kristus hendaknya senantiasa setia, taat, bukan menolak apalagi menyangkal Yesus dalam kehidupannya. Kami belajar melalui firman Tuhan hari ini agar kiranya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Menyesal tak ada guna, oleh karena itu saat ini setelah kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, ubahkanlah hati kami sehingga semakin mencintai Tuhan dan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Baik secara online saat ini maupun beribadah secara pribadi. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kalau ada yang kurang, yang salah yang kami lakukan sepanjang hari, ampuni. Agar tak terhambat berkat kasih anugerah yang akan terus Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kami mendoakan orang tua kami. Berkati kehidupan mereka, rencana-rencana mereka, dan bahkan pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Tuhan, buatlah semua pekerjaan mereka berhasil. Sehingga hasilnya dibawa pulang ke rumah dan dinikmati oleh kami anak-anaknya. Sehingga apapun yang kami terima dari Tuhan selalu kami ungkapkan dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan tak lupa kami mendoakan kiranya virus corona berlalu dari muka bumi ini sehingga kami dapat senantiasa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari kakak-kakak sekolah minggu kita bernyanyi bersama untuk menutup ibadah kita saat ini. Ayo. Baiklah, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Takkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Marilah bersama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.